Cinta memang bisa membuat hidup seseorang bahagia, tapi terkadang cinta juga bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Denaf Official. Dan pada kesempatan kali ini, Denaf Official akan menceritakan sebuah film action romance keluaran terbaru yang ceritanya cukup unik dan endingnya cukup membuat kita nyesek, berjudul Borbad 2025. Tapi sebelum ke ceritanya, seperti biasa Denaf Official ingin menyapa para penonton terlebih dahulu. Di antaranya Teddy Tanpua dari Sulawesi Tengah, Agus dari Surabaya, Nur Lenawati dari Kalimantan Barat, Leo Chan dari Solo, Kuntilanak dari Madura, Samri Aditya dari Makassar, Aldi Bastiar dari Bondowoso, Neta Yunita, Alif Wana dari Masamba, serta seluruh para penonton Denaf Official yang mohon maaf belum bisa tersapa semuanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung lanjut ke ceritanya. Let's go. Berlatar di Bangladesh, film diawali dengan sebuah demo dari para masyarakat, para mahasiswa, para jurnalis, dan bahkan para pengacara juga ikut berdemo di depan sebuah kantor pengadilan. Di mana demo ini bertujuan untuk menuntut hakim yang akan memimpin sidang di hari ini agar si Pak Hakim memberikan hukuman gantung kepada seorang pria yang bernama Aryan Mirza yang akan menjalani sidang hari ini. Karena Aryan telah menghabisi seorang wanita yang bernama Nitu. Semua itu dikarenakan karena masyarakat merasa sangat takut kalau Aryan akan kembali dibebaskan dengan cuma-cuma setelah apa yang dia lakukan. Karena ternyata ini bukanlah kejahatan pertama yang dibuat oleh Aryan, melainkan selama ini Aryan sudah melakukan banyak sekali kejahatan di kota ini, dari mulai pembunuhan dan kejahatan-kejahatan yang lainnya. আরিয়ান মির্জার বাবা আদিব মির্জা স্তব্ধ করে দিয়েছিল উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী। Tapi karena Aryan merupakan anak dari seorang pengusaha terbesar di negara ini yang bernama Adib Mirza, Aryan selalu terbebas dari hukuman. Karena ternyata Adib Mirza merupakan pemberi dana utama terhadap partai yang saat ini sedang berkuasa di negara ini. Sehingga seluruh menteri-menteri di negara ini, bahkan presiden sekalipun, selalu mematuhi perintah dari Adib Mirza. Dan inilah dia sosok dari Aryan Mirza, orang yang akan diadili di persidangan hari ini. Dan di sini, pengacara penuntut pun mulai menceritakan latar belakang dari Aryan, di mana dia menjelaskan bahwa Adib Mirza yang merupakan orang terkaya serta orang yang paling berkuasa di negeri ini terlalu menyayangi anaknya yaitu Aryan, sehingga Adib membesarkan Aryan dengan terlalu memanjakannya. Yang akibatnya, saat ini Aryan tumbuh menjadi pemuda yang arogan, manja, selalu bertingkah seenaknya, tidak peduli kepada orang lain, egois, dan hanya mementingkan dirinya serta keinginannya sendiri dan tidak memiliki rasa kemanusiaan. Apapun yang dia inginkan, harus dia dapatkan. Itulah sebabnya, seluruh hotel serta klub-klub malam yang ada di kota ini sudah menjadi tempat langganan Aryan. Karena hampir di setiap malam, Aryan selalu mendatangi setiap klub malam yang ada di kota ini untuk berpesta dan bersenang-senang. Di mana jika Aryan menemukan wanita yang bisa membuat gairah seksualnya bergejolak, maka Aryan akan mengajak wanita tersebut dengan cara apapun untuk dia bawa ke sebuah hotel dan kemudian dia nikmati. পছন্দ হয়ে গেলে তার সঙ্গে ফুর্তি করতে হবে। Di mana karena kehidupan bebasnya tersebut, kini Aryan juga sudah menjadi seorang pecandu narkoba tingkat ekstrim, di mana narkoba sudah seperti sebuah cemilan bagi Aryan. Tidak hanya itu, tapi berkat kekuasaan serta kekayaan ayahnya, membuat Aryan bisa hidup dengan seenaknya, sehingga tidak ada satupun kejahatan yang tidak pernah dilakukan oleh Aryan, dari mulai pemerkosaan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Semuanya sudah pernah Aryan lakukan. Tapi berkat pengaruh Adib Mirza yang bahkan bisa menyetir presiden, Aryan pun tidak pernah mendapatkan sedikit pun hukuman atas kejahatan-kejahatan yang telah dia lakukan selama ini.
di mana setelah menjelaskan latar belakang kehidupan Aryan serta Adip Mirza, si pengacara penuntut pun mulai menceritakan awal mula perkenalan Aryan dengan Nitu. Oleh karena itu, maka di sini kita pun akan dibawa ke dalam sebuah flashback. Di suatu malam, di saat Aryan sedang berpesta dan menghambur-hamburkan banyak uangnya untuk pesta ini, ada seorang wanita polos yang bernama Nitu yang juga datang ke klub ini karena diajak oleh bos di kantor tempat dia bekerja. Karena si bos ingin mentraktir Nitu beserta seluruh karyawan di perusahaannya untuk merayakan sebuah pencapaian yang baru saja dicapai oleh perusahaannya. Nitu yang melihat Aryan menghambur-hamburkan begitu banyak uang, dia pun segera menghampiri Aryan sesaat setelah Aryan menyelesaikan pestanya. Sir! Aryan yang melihat kecantikan itu, seketika dia pun langsung jatuh cinta kepada Nitu. Sehingga Aryan pun memerintahkan para bodyguardnya untuk memberikan jalan kepada Nitu. Di mana ternyata alasan Nitu menghampiri Aryan adalah karena Nitu ingin meminta sumbangan kepada Aryan. Karena ternyata Nitu memiliki sebuah organisasi amal. Di mana saat ini organisasinya tersebut telah menampung banyak sekali anak-anak yatim piatu yang miskin serta cacat. Jadi, Nitu bermaksud untuk meminta sumbangan kepada Aryan untuk anak-anak tersebut. Mendengar itu, Aryan pun langsung memerintahkan tangan kanannya yang bernama Jilu untuk memberikan uang sumbangan bagi organisasi Nitu. Dan alangkah terkejutnya Nitu ketika... Eto taka? Alih-alih memberikan sumbangan ala kadarnya, Aryan justru memberikan sekoper uang untuk dia sumbangkan. Karena bagi Aryan, uang segini hanyalah uang kecil. Bagi Aryan, sekoper uang ini tidak lebih seperti sebuah cehil yang nyelap di antara dua buah huntu. Tidak ada istimewanya sama sekali. Jir, kelo emang si Aryan ini. Coba alungin atulah ke sini sekoper mah buat saya. Hehehe. Mendengar itu, sontak Nitu pun merasa sangat gembira dan sekaligus tidak percaya. Karena hanya dalam waktu sebentar, dia bisa mendapatkan sumbangan sebanyak ini. Dan di tengah-tengah perbincangan antara Nitu serta Aryan, Jilu memberikan kode kepada si pelayan untuk mencampurkan obat tidur ke minuman yang akan diberikan kepada Nitu. Sehingga... ya, Nitu pun langsung ngajungkel karena efek obat tidurnya. Di mana Jilu yang sadar kalau Aryan tertarik kepada Nitu, dia pun sudah langsung paham untuk melakukan ini. Karena Jilu berpikir kalau Aryan pasti ingin menikmati tubuh Nitu. Tapi ternyata Aryan tidak melakukan itu. Aryan malah lebih memilih untuk mengantarkan Nitu kembali ke rumahnya. Karena ternyata Aryan merasakan hal yang berbeda ketika dia melihat Nitu. Dia tidak hanya sekedar merasakan gairah seksual, tapi sebuah perasaan yang jauh lebih besar daripada itu, di mana Aryan telah jatuh cinta kepada Nitu, sehingga Aryan sangat menghormati Nitu dan tidak ingin mengotori tubuhnya dengan nafsu birahinya, sehingga Aryan pun lebih memilih mengantarkan Nitu dengan aman dan selamat kembali ke tempat tinggalnya. Dan mulai di keesokan harinya, Aryan pun mulai mendatangi kantor tempat dia bekerja untuk memulai PDKT-nya kepada Nitu. Dan bos Nitu yang melihat kedatangan Aryan, dia pun sontak merasa sangat terkejut melihat Aryan yang datang ke kantornya. Begitupun dengan Nitu yang langsung menyambut baik kedatangan Aryan. Karena Nitu merasa berhutang budi kepada Aryan karena Aryan telah mendonasikan uang yang sangat banyak untuk organisasinya. Sehingga di sini Nitu pun mengajak Aryan untuk pergi menemui anak-anak yatim piatu yang diurus oleh organisasinya, di mana anak-anak ini bukan anak-anak yang normal, melainkan anak-anak yang cacat. এবার আমাকে থ্যাংক ইউ বলো।
Dan sejak hari itu, Aryan pun menjadi lebih memperlihatkan rasa cinta serta perhatiannya kepada Nitu. Sampai akhirnya, Aryan pun mengantarkan kembali Nitu ke kontrakannya. Bye, sir. Melihat Nitu yang diantarkan oleh Aryan, si satpam di kontrakan itu pun langsung memberitahu Nitu yang memang baru datang ke kota ini dan tidak mengenal siapa itu Aryan. Di mana si satpam mengatakan bahwa Aryan bukanlah orang baik-baik. Dia adalah seorang penjahat yang sudah melakukan banyak sekali kejahatan. Bahkan tidak ada satupun kejahatan yang tidak pernah Aryan lakukan. Jika tidak percaya, cobalah cek pemberitaan-pemberitaan di Google, ungkap si satpam. Mendengar itu, Nitu pun sontak merasa sangat terkejut, sehingga dia pun mulai mengecek siapa itu Aryan di Google. Dan di sini, Nitu pun akhirnya mengetahui bahwa Aryan ternyata adalah orang jahat yang tidak berperi kemanusiaan. Sehingga sejak hari itu Nitu pun menjadi merasa takut kepada Aryan. Begitupun dengan bos Nitu yang sudah mulai risih karena Aryan selalu datang ke perusahaannya dan mengganggu Nitu yang sedang bekerja. Tapi Aryan tidak peduli. Dia terus mendekati Nitu tanpa tahu kalau kini Nitu sudah takut kepadanya. Dimana di sini Aryan menghadiahi Nitu sebuah mobil mewah. Tidak hanya mobil, tapi bahkan Aryan juga memberikan hadiah sebuah rumah mewah kepada Nitu. Dan tak lupa, di setiap beberapa menit dalam aktivitasnya, Aryan selalu menghirup narkoba untuk dia konsumsi. Karena Aryan merupakan seorang pecandu narkoba tingkat ekstrim, sehingga di setiap beberapa menit, dia harus terus menghirup narkoba. Dia parven. Dite apnake. Perilaku Aryan yang suka menghambur-hamburkan uang Adip Mirza itu sangat dibenci oleh adik Adip Mirza alias paman Aryan yang bernama Shihab. Karena Shihab ingin menguasai seluruh harta Adip Mirza menjadi miliknya. Sehingga dia takut kalau Aryan akan bisa menghabiskan uang Adip dengan perbuatannya. Oleh karena itu, di sini Shihab pun merencanakan sesuatu untuk menghabisi Aryan. Di mana Shihab mengirim beberapa orang pembunuh bayaran untuk menghabisi si Aryan. Tapi Aryan yang ternyata merupakan orang yang jago gelut, dia pun bisa langsung merasakan bahwa kini ada beberapa orang yang sedang mengawasinya dan ingin menghabisinya. Sehingga Aryan pun segera memasukkan Nitu ke dalam mobil lalu bersiap untuk melawan orang-orang yang kini sudah mengepungnya. Oleh karena itu, maka kedebukan pun terjadi. Aryan pun bisa melawan dan menghabisi seluruh orang-orang yang menyerangnya dengan sangat mudah dan tanpa kerepotan sama sekali. Tapi hal yang tidak dia ketahui adalah bahwa Nitu yang melihat betapa brutalnya dirinya sangatlah ketakutan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh si pengacara di awal, Aryan adalah orang egois yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak pernah peduli dengan urusan orang lain. Itu terlihat dengan Aryan yang selalu datang ke kantor Nitu lalu memaksa Nitu untuk ikut bersamanya. Bahkan ketika Nitu sedang rapat dan sedang melakukan presentasi di hadapan para klien si bos yang berasal dari luar negeri, Aryan datang lalu dengan selonong boy dan tanpa punten-punten acan, dia langsung mengajak Nitu untuk pergi bersamanya. Di mana hal itu membuat si bos merasa sangat kesal. Oleh karena itu, di keesokan harinya, si bos pun langsung memarahi Nitu dan langsung memecat Nitu di hadapan seluruh karyawan. Tapi sesaat setelah si bos memecat dan membentak Nitu, Aryan langsung mendatangi si bos di kantornya, lalu menghajar si bos dan merantai lehernya, lalu menyuruh si bos untuk berjalan merangkak di hadapan seluruh karyawannya.
Yang mana kemudian Aryan membawa si bos ke hadapan Nitu dan menyuruh si bos untuk meminta maaf kepada Nitu. 맙자. Melihat itu, sontak saja Nitu pun merasa sangat kaget dan langsung merangkul si bos untuk kembali berdiri lalu membiarkan si bos pergi. Karena bagi Nitu, si bos sama sekali tidaklah bersalah. Karena siapapun yang berada di posisi si bos pasti akan melakukan hal yang sama kepada Nitu. Setelah si bos pergi, Nitu pun menghampiri Aryan lalu mengatakan, "Aku tahu apa yang kau inginkan. Kau melakukan semua ini demi diriku karena kau ingin menikmati tubuhku kan? Kalau begitu, ayolah, silahkan nikmati tubuhku. Tapi setelah itu, tolong pergilah dan jauhi hidupku," ungkap Nitu. Dan Aryan menjawab, "Apa yang kau katakan? Kalau saja aku hanya ingin menikmati tubuhmu, aku sudah melakukannya sejak awal. Tapi aku tidak melakukannya karena aku bukan hanya ingin mantap-mantap denganmu, melainkan aku mencintaimu. Aku ingin memilikimu dan aku ingin hidup bersamamu," ungkap Aryan. Mendengar itu, Nitu pun mengatakan, কিন্তু আমি তো আপনাকে ভালোবাসি না। tanpa berbasa-basi Nitu pun langsung mengatakan bahwa dia tidak mencintai Aryan. "Bukan hanya aku, tapi di dunia ini tidak akan pernah ada gadis yang mencintaimu. Kau mungkin punya uang, kau mungkin punya kekuasaan, tapi ada satu hal yang tidak kau miliki, yaitu মনুষ্যত্ব। kau adalah seorang pecandu. Setiap hari kerjaanmu hanyalah mengkonsumsi narkoba dan berpesta. Jadi, bagaimana bisa aku mencintaimu? Kau mungkin mampu membeli apapun yang kau inginkan. Bahkan, dengan kekuasaan dan harta yang kau miliki, kau juga pasti akan bisa memaksaku untuk menikah denganmu. Tapi di rumah tangga kita nanti, hanya akan ada ketakutan dan tidak akan pernah ada cinta," ungkap Nitu yang kemudian berlalu pergi. আর আপনাকে Ucapan itu terus terngiang-ngiang di kepala Aryan. Dan karena kata-katanya, Aryan pun mulai mencoba untuk berubah. Dia ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Dia ingin berhenti menjadi seorang pecandu. Tapi tubuhnya merasa tidak kuat. Karena yang awalnya dia selalu menghirup narkoba di setiap beberapa menit, kini dia mencoba untuk tidak melakukannya. Sehingga karena hal itu, tubuhnya pun mulai tidak bisa dia kendalikan. Melihat itu, Jilu yang kasihan terhadap Aryan pun akhirnya kembali memberikan narkoba kepada Aryan. Tapi setelah Aryan kembali tersadar, Aryan pun marah kepada Jilu karena Jilu malah kembali memberikannya narkoba. Dan Jilu mengatakan bahwa Aryan tidak akan pernah bisa berhenti mengkonsumsi narkoba dengan cara yang seperti itu. Dimana jika Aryan benar-benar ingin berhenti mengkonsumsi narkoba, maka satu-satunya cara Aryan harus pergi ke tempat rehabilitasi. Oleh karena itu, di keesokan harinya, Aryan pun pergi ke tempat rehabilitasi untuk mengobati kecanduannya terhadap narkoba. Dan Aryan memerintahkan semua orang untuk merahasiakan keberadaan Aryan di tempat rehabilitasi ini. Bahkan, Aryan menyuruh Jilu untuk merahasiakan ini dari ayahnya. Dimana jika ayahnya menanyakan keberadaan Aryan, maka jelaskan saja kepadanya bahwa Aryan sedang pergi ke luar negeri, ungkap Aryan. Hari demi hari Aryan lewati tanpa narkoba, di mana hal itu membuat kondisi Aryan semakin memprihatinkan. Sehingga dokter pun kembali mendatangi Jilu untuk mengatakan bahwa kini kondisi Aryan sedang sangatlah kritis. Jadi seharusnya mereka segera memberitahu ayah Aryan tentang kondisi Aryan. Karena si dokter takut terjadi apa-apa kepada Aryan. Tapi Jilu yang sebelumnya sudah diamanati oleh Aryan untuk tidak memberitahu ayahnya, Jilu pun tetap menolak memberitahu ayah Aryan dan terus meminta si dokter untuk melanjutkan pengobatannya.
Di mana setelah itu, Jilu pun menelpon Nitu untuk mengatakan bahwa demi mengejar cinta Nitu, kini Aryan sedang berusaha untuk berubah. Bahkan, kini dia sedang berada di pusat rehabilitasi untuk mengobati kecanduannya terhadap narkoba. Mendengar berita tersebut, Nitu pun segera pergi ke pusat rehabilitasi untuk melihat kondisi Aryan dan menyaksikan perjuangan Aryan untuk bisa terbebas dari narkoba demi mendapatkan cinta Nitu. Nitu pun sontak merasa sangat terharu. Sehingga di sini, Nitu pun akhirnya mengungkapkan rasa kekagumannya terhadap perjuangan Aryan. Bahkan Nitu juga mengatakan bahwa dia bersedia menerima cinta Aryan dan akan menemani Aryan sampai Aryan benar-benar terbebas dari kecanduannya. Ungkap Nitu yang sontak saja membuat Aryan merasa sangat bahagia karena akhirnya mereka berdua resmi berpacaran. তোর কাছে বলেছে মুখে তো মায়াবী। Oleh karena itu, di setiap hari, Nitu pun selalu menemani perawatan Aryan di pusat rehabilitasi. Di mana hal itu membuat Aryan merasa sangat bahagia dan membuat dia menjadi lebih bersemangat untuk bisa sembuh. Sampai akhirnya, Aryan pun telah benar-benar sembuh dan telah keluar dari pusat rehabilitasi sebagai orang yang baru. Kini dia sudah tidak kecanduan lagi. Kini dia mulai menjadi manusia yang berperasaan seperti manusia pada umumnya. Kini dia mulai menjadi lebih dewasa dan menjadi lebih perhatian dengan kepentingan orang lain. Aryan yang sekarang benar-benar sudah berbeda dari Aryan yang sebelumnya. Dan semua itu adalah berkat Nitu. Sehingga sejak hari itu, Aryan dan Nitu pun menjadi sepasang kekasih yang saling mencintai. Mereka menjadi lebih sering menjalani waktu bersama-sama yang membuat perasaan cinta mereka menjadi semakin dalam dan semakin besar. Bahkan, Nitu merasa sangat cemburu ketika ada teman wanita Aryan yang menyapa Aryan. তোমার স্পেশাল গিফট। Sampai akhirnya, di hari ulang tahun neneknya, Aryan pun membawa Nitu ke rumahnya untuk diperkenalkan kepada nenek dan ibunya. Ibu dan neneknya pun merasa sangat bahagia karena kini Aryan telah menemukan pujaan hatinya. Namun ketika Aryan akan membawa Nitu ke hadapan ayahnya untuk diperkenalkan, di perjalanan menuju ke tempat ayahnya, Shihab menghentikan langkah Aryan karena Shihab ingin mengenalkan Aryan kepada putra dari seorang pengusaha besar sekaligus seorang politikus dari partai yang saat ini sedang berkuasa, di mana orang ini bernama Prince. আরিয়ান আমার ভাগনা। Setelah mereka berkenalan, Aryan pun mengenalkan Prince kepada Nitu pacarnya. Dan ketika Prince ingin memeluk Nitu untuk menyapanya, Nitu menolaknya. Sehingga di sini, Prince pun mengatakan bahwa Nitu pasti adalah wanita yang berasal dari kasta rendah yang tidak paham akan budaya orang-orang yang berasal dari kasta atas. Itulah sebabnya Nitu menolak pelukannya. Padahal, memeluk itu adalah hal yang sangat biasa, di mana orang-orang kasta atas yang sudah biasa bepergian ke Eropa menganggap pelukan itu sudah seperti salaman. Mendengar Prince yang menghina Nitu, sontak Aryan pun merasa sangat marah dan tidak terima dengan ucapan Prince. Dan Prince yang merasa kalau dia adalah anak dari seorang politikus dari partai yang berkuasa, dia pun tidak merasa takut kepada Aryan. Karena sepertinya Prince baru kembali dari luar negeri sehingga dia tidak mengenal siapa Aryan. আরিয়ান যদি গেস্ট না হইতে পাপাইতা বাবাই করে দিতাম। যা আরিয়ান মামা মামা। Sesaat setelah pesta nenek Aryan selesai, Prince yang masih merasa marah kepada Aryan pun pergi ke sebuah klub untuk minum-minum guna menenangkan pikirannya. Tanpa dia ketahui bahwa saat ini Aryan sedang dalam perjalanan bersama para anak buahnya untuk memberi pelajaran kepada Prince.
dalam sekejap para pengawal Aryan pun mampu menghabisi seluruh pengawal Prince. Lalu Aryan pun menghampiri Prince dan kemudian mencaci maki Prince karena telah berani-berani menghina Nitu kekasihnya. Bahkan di sini Aryan sampai mengencingi wajah Prince karena Aryan begitu sangat kesal kepada Prince. তুমি এক্ষুনি ভাইয়াকে ফোন দাও। Di keesokan harinya, Prince yang merasa terhina pun mengadu kepada ayahnya yang bernama Nabed Khan, di mana Prince menuntut ayahnya untuk membalaskan rasa sakit hatinya kepada Aryan. Tapi Nabed tidak mau melakukannya karena Aryan adalah anak dari Adib Mirza, di mana Adib Mirza adalah orang yang jauh lebih berkuasa dibandingkan dirinya. Bahkan Adib juga merupakan orang yang lebih berkuasa daripada Presiden Bangladesh itu sendiri. Mendengar itu, Prince pun meminta Nabed untuk membawa pulang kembali kakaknya ke negara ini karena Prince yakin jika kakaknya ada di sini maka kakaknya pasti akan langsung menghabisi Aryan. Tapi lagi-lagi Nabed menolak permintaan Prince karena kakak Prince alias anak pertama Nabed yang bernama Farhan adalah seorang psikopat, di mana dulu Farhan pernah memperkaos istri dari seorang polisi di depan umum lalu menghabisinya, di mana hal itu membuat si polisi merasa sangat marah karena istrinya telah diperkaos dan dihabisi di depan umum oleh Farhan. Oleh karena itu, si kepala polisi ini pun mengajak seluruh bawahannya untuk menghabisi Farhan. Namun ketika mereka akan berangkat untuk mencari Farhan, tiba-tiba Farhan datang sendiri ke kantor polisi ini dengan membawa sebuah bedil Rambo. Lalu mendorodot dan menghabisi seluruh polisi ini dengan menggunakan bedil Rambo tersebut. Karena Nabed sudah capek dengan kelakuan Farhan yang selalu melakukan pemerkosaan serta pembantaian seenaknya, Nabed pun akhirnya mengirim Farhan ke luar negeri dan tidak pernah mengizinkan Farhan untuk kembali ke negaranya ini. Karena Nabed sudah terlalu capek mengurusi berbagai kasus dan tuntutan yang diakibatkan oleh kelakuan Farhan. Itulah sebabnya hari ini Nabed menolak permintaan Prince untuk membawa Farhan kembali. Namun di tengah-tengah perbincangan mereka, datanglah Shihab yang ikut nimrung lalu mengatakan bahwa sebaiknya Nabed membantu Prince yang ingin membalas dendam terhadap Aryan. Dan Shihab juga akan membantu Nabed jika seandainya Nabed bersedia untuk melawan Adib Mirza demi membalaskan dendam Prince terhadap Aryan. Dan jika seandainya nanti mereka telah berhasil melenyapkan Aryan serta Adib Mirza, maka mereka akan merebut seluruh aset serta harta milik Adib untuk mereka bagi rata berdua. Yang karena Aryan mengencingi wajah Prince itu dikarenakan Aryan yang membela Nitu, maka di sini Shihab pun mengatakan bahwa dia akan mengirim orang untuk menghabisi Nitu. Setelah itu, mereka akan bekerja sama untuk menghabisi Adib serta Aryan, ungkap Shihab. Oleh karena itu, di malam harinya, Shihab pun mengirim 2 orang anak buahnya untuk menghabisi Nitu. Aryan yang mengetahui penembakan tersebut, dia pun langsung menghampiri tempat kejadian dan langsung membawa Nitu ke sebuah rumah sakit. Dan untungnya, Nitu masih bisa selamat karena peluru tersebut hanya mengenai bahunya. Dimana ketika Nitu sedang dilakukan operasi, di luar ruangan operasi, Aryan pun berpikir keras memikirkan tentang siapa pelaku yang telah menembak Nitu. Sampai akhirnya, Aryan pun melihat sebuah kamera CCTV di hadapannya yang membuat Aryan menjadi kepikiran untuk mengecek rekaman CCTV guna mengetahui siapa pelaku penembak Nitu. Oleh karena itu, Aryan pun menyuruh Jilu untuk mengecek CCTV dan menyuruh Jilu untuk segera mencari pelaku penembak Nitu jika Jilu sudah mengetahui penembak Nitu lewat CCTV.
Dan lewat rekaman CCTV, Jilu pun akhirnya bisa melihat pelaku penembak Nitu. Singkat cerita, di keesokan harinya, Aryan pun mendapatkan telepon dari Jilu yang ingin memberitahu Aryan bahwa Jilu telah berhasil menangkap 2 orang pelaku yang telah menembak Nitu. Oleh karena itu, Aryan pun segera menghampiri kedua pelaku yang telah diikat tak berdaya oleh para bodyguard Aryan. Dan dari mereka berdua, Aryan pun akhirnya mengetahui bahwa dalang dibalik penembakan itu adalah Shihab. Dimana setelah mengetahui hal itu, Aryan pun menghabisi kedua orang ini. Kemudian Aryan pun memanggil Shihab untuk datang ke ruangannya ini. Dan alangkah terkejutnya Shihab ketika dia melihat bahwa 2 orang anak buahnya telah berhasil ditangkap dan dihabisi oleh Aryan. Di mana hal itu membuat dia merasa sangat ketakutan. Karena itu artinya kini Aryan sudah mengetahui bahwa dialah dalang dibalik penembakan itu. Dan di sini Aryan mengatakan, "Sejak dulu aku tahu kalau kau sering menggelapkan uang ayahku untuk membangun propertimu di luar negeri. Tapi selama ini aku tetap diam. Karena bagiku, uang ayahku tidaklah berharga. Tapi kali ini, kau telah mencoba menyentuh sesuatu yang sangat berharga bagiku. Jadi, aku tidak bisa lagi mengampunimu," ungkap Aryan kepada Shihab. Dan setelah itu, Hari Bishoy. menghabisi Shihab dengan menebas tubuhnya yang membuat tubuh Shihab terbelah menjadi 2 bagian. Singkat cerita, di keesokan harinya, nenek Aryan alias ibu Shihab dan juga Adib beserta seluruh keluarganya sedang berbelasungkawa atas kematian Shihab. Dan Aryan juga hadir di acara ini dengan raut wajah yang tidak berdosa sama sekali. Tapi tiba-tiba, orang kepercayaan Adib mendapatkan informasi yang mengatakan bahwa Aryanlah orang yang telah menghabisi Shihab. Sehingga si orang ini pun segera memberitahukan informasi tersebut kepada Adib. Oleh karena itu, Adib pun segera memanggil Aryan untuk meminta penjelasan. Sehingga di sini, Aryan pun menjelaskan alasan mengapa dia menghabisi Shihab. Dan dari penjelasan Aryan, Adib pun menyadari bahwa Aryan begitu sangat mencintai Nitu. Oleh karena itu, di sini Adib pun meminta Aryan untuk membawa Nitu ke hadapannya karena Adib akan menikahkan mereka berdua. Di mana hal itu sontak saja membuat Aryan merasa sangat bahagia. মুখটা খুব পছন্দ হয়েছে। Singkat cerita, Aryan pun membawa Nitu ke rumahnya untuk mendiskusikan rencana pernikahan mereka. Tapi ketika Aryan mempertemukan dan memperkenalkan Adib kepada Nitu, ketika Adib menyapa Nitu dengan ramah, Nitu justru mengatakan, Son of a bitch. Ya, Nitu justru mencaci maki Adib dengan sangat kasar. Di mana hal itu membuat semua orang sontak merasa sangat terkejut. Dan hal yang membuat Aryan beserta kita semua lebih terkejut lagi adalah ketika Nitu dengan santai mengambil sebuah rokok lalu menyalakannya. Karena selama ini kita mengira bahwa Nitu adalah gadis polos yang sangat lugu dan beradab yang berasal dari sebuah desa. Dan ketika Aryan bertanya mengapa Nitu bersikap kasar kepada ayahnya, akhirnya di sini Nitu pun menjelaskan alasannya. Oleh karena itu, maka kita pun akan dibawa ke dalam flashback Nitu. খেতে হইলো তাড়াতাড়ি কর। দাঁড়া Dulu, Nitu hidup bahagia bersama ayah dan kakak perempuannya, di mana meskipun kehidupan mereka sangatlah serba pas-pasan dan serba sederhana, tapi mereka bisa menikmati semua kesederhanaan itu dan hidup bersama dengan penuh cinta dan kasih sayang. মনে করে ওষুধগুলো নিয়ে আসবা বা ও আব্বা ফেরার সময় ঠিক আছে রে কেমন মা, আনবো নে। জাফর ভাই,
Tapi di suatu hari, Nabedkan beserta para petinggi partainya mengadakan sebuah pertemuan, di mana di dalam pertemuan ini mereka mengeluh terhadap pimpinan partai mereka yang saat ini menjabat sebagai Perdana Menteri atau Presiden Bangladesh, karena mereka merasa sudah tidak dihargai. Oleh karena itu, maka di sini mereka pun berencana untuk menghabisi presiden beserta orang-orang yang pro kepadanya, sehingga mereka pun menyewa seorang pembunuh bayaran dari luar negeri untuk melakukan rencana pembunuhan tersebut. Sehingga ketika presiden beserta orang-orangnya sedang mengadakan sebuah kampanye di desa Madupur, tiba-tiba kejadian tersebut pun sontak menjadi berita yang paling viral. Dan Adib yang merupakan salah satu orang terdekat dengan presiden, Adib pun berjanji bahwa dia pasti akan menangkap pelaku pengeboman tersebut dalam waktu 24 jam, ungkap Adib kepada media. Tapi di sore harinya, orang-orang yang merupakan para pelaku pengeboman tersebut mendatangi Adib lalu mengatakan bahwa merekalah dalang dibalik pengeboman tersebut. Kemudian mereka pun memohon kepada Adib agar Adib menghentikan pencarian terhadap pelaku pengeboman tersebut, karena jika Adib terus melakukan pencarian maka mereka pasti akan tertangkap, dan jika mereka tertangkap maka Adib juga pasti akan merasakan dampaknya, karena mereka semua merupakan menteri-menteri Bangladesh yang selama ini selalu membantu Adib untuk membebaskan Aryan dari kasus-kasus kejahatan yang diperbuat oleh Aryan. Sehingga apabila mereka semua tertangkap, maka pasti tidak akan ada lagi yang membela Aryan, yang akan membuat Aryan juga pasti dijebloskan ke dalam penjara atas kejahatan-kejahatan yang selama ini diperbuat oleh Aryan. Oleh karena itu, Adib pun memutuskan untuk melindungi mereka semua, sehingga Adib segera menyuruh orang-orangnya untuk menghentikan pencarian. Kemudian Adib berniat untuk mengkambing hitamkan seseorang atas tragedi pengeboman tersebut, di mana Adib memerintahkan salah satu bawahannya untuk mencari seseorang yang berasal dari desa Madupur untuk dijadikan kambing hitam atas tragedi pengeboman tersebut, di mana Adib mengatur siasat bahwa seolah-olah orang yang dikambing hitamkan tersebut diutus oleh partai oposisi untuk melakukan pengeboman tersebut. Dan coba tebak desa siapakah itu desa Madupur? Ya, kalian benar. Desa Madupur adalah desa tempat tinggal Nitu beserta kakak dan ayahnya. Dan di tengah-tengah keharmonisan kehidupan Nitu beserta ayah dan kakaknya, tiba-tiba ya, datanglah pihak kepolisian yang datang untuk menangkap ayah Nitu, karena ternyata ayah Nitulah yang dipilih untuk dijadikan kambing hitam atas pengeboman terhadap presiden. Lalu Nitu dan kakaknya pun segera pergi ke kota untuk meminta bantuan kepada paman mereka guna membebaskan ayah mereka. Tapi karena itu bukanlah hal yang mudah, si paman pun menyarankan agar Nitu dan kakaknya pergi ke tempat bos si paman untuk meminta bantuan, karena si paman yakin bahwa hanya orang berpengaruh seperti bosnya lah yang mungkin akan bisa membebaskan ayah mereka. Dan coba tebak siapakah bos si paman? Ya, dia adalah Adib Mirza. Oleh karena itu, kakak Nitu pun pergi ke rumah Adib Mirza untuk meminta bantuan, di mana si kakak berlutut dan berjanji bahwa dia akan memberikan apapun yang diminta oleh Adib jika Adib mau membantunya untuk membebaskan ayahnya. Dan di sini Adib mengatakan bahwa dia bersedia membantu si kakak untuk membebaskan ayahnya, asalkan si kakak mau melakukan ritual mantap-mantap bersama Adib. Mendengar itu, si kakak pun merasa syok dan sontak saja dia pun menolak, sehingga si kakak pun pergi meninggalkan kediaman Adib. Tapi setelah dia kembali ke rumah pamannya, si kakak pun teringat dengan kenangan kebersamaan mereka bertiga.
si kakak pun akhirnya memutuskan bahwa dia akan memberikan tubuhnya kepada Adip untuk keselamatan ayahnya. Oleh karena itu, si kakak pun kembali ke rumah Adip untuk memberikan tubuhnya. Dimana setelah dia membiarkan Adip menggadabah tubuhnya, si kakak yang merasa frustasi karena dia telah memberikan keperawanannya kepada Adip, si kakak pun akhirnya memutuskan untuk melakukan bundir dan meninggalkan sepucuk surat untuk Nitu adiknya. Lebih parahnya lagi, Adip tidak menepati janjinya untuk membebaskan ayah Nitu. Sehingga ayah Nitu pun juga harus tewas karena diberikan hukuman mati oleh pengadilan. সকল ভিকটিমদের হত্যা করার অভিযোগ আমার পুরো পরিবারটা ধ্বংস হয়ে গেছে। Dan begitulah akhir dari cerita Nitu. Dimana setelah itu, Nitu menjelaskan bahwa karena hal itulah Nitu sangat membenci Adip Mirza. Karena hal itulah Nitu merasa sangat dendam terhadap Adip. Sehingga Nitu pun mencari-cari kelemahan Adip agar dia bisa membalas dendam. Dan setelah dia menyelidiki seluruh informasi mengenai Adip, Nitu pun akhirnya mengetahui bahwa kelemahan Adip adalah Aryan anaknya. Adip sangat menyayangi dan mencintai Aryan anaknya. Itulah sebabnya Nitu sengaja mendekati Aryan untuk membuat Aryan jatuh cinta kepadanya. Dimana setelah Nitu berhasil membuat Aryan jatuh cinta, Nitu akan meninggalkan Aryan agar Aryan hidup menderita. Karena jika Aryan menderita, maka Adip juga pasti akan menderita, ungkap Nitu yang mengakui semua niatnya kepada Aryan. Dimana setelah menjelaskan semua itu, Nitu pun mengatakan, I don't love you. ya, Nitu pun mengatakan bahwa dia tidak mencintai Aryan karena dia hanya berpura-pura mencintai Aryan untuk bisa membalas dendam terhadap Adip, ungkap Nitu yang kemudian berlalu pergi. Sehingga dari sini, kita pun akhirnya mengetahui bahwa sebenarnya Nitu bukanlah karyawan di perusahaan si bos. Nitu hanya pura-pura menjadi karyawan si bos untuk melancarkan rencananya untuk membuat Aryan jatuh cinta kepadanya. Bahkan, organisasi amalnya juga adalah organisasi palsu, di mana Nitu membayar anak-anak biasa untuk pura-pura menjadi anak-anak cacat untuk melancarkan rencananya untuk membuat Aryan jatuh cinta kepadanya. Shut up! Shut up! Nitu! Dan meski sudah mengetahui kenyataan yang sebenarnya, alih-alih membenci Nitu, Aryan justru malah mengejar Nitu dan meminta Nitu untuk kembali menjadi pacarnya. Karena meskipun Aryan tahu bahwa kesalahan ayahnya sangatlah besar, tapi Aryan sama sekali tidak mengetahui apa-apa dan tidak terlibat apa-apa dalam kesalahan ayahnya tersebut. Jadi, tidak adil rasanya jika Nitu membenci dan meninggalkan Aryan hanya karena gara-gara kesalahan ayahnya. Karena Aryan sangatlah mencintai Nitu, ungkap Aryan. Mendengar itu, dengan wajah judes serta sombongnya, Nitu pun mengatakan, memang itulah yang aku inginkan. Aku ingin kau tergila-gila kepadaku. Aku ingin kau mencintaiku sangat dalam. Tapi sebesar apapun cintamu, aku tidak akan membalas cintamu. Karena yang kuinginkan, kau menjadi depresi dan menderita gara-gara kau mencintaiku, tapi aku tidak membalas cintamu. Maka dengan begitu, ayahmu juga akan menderita karena melihat penderitaanmu, ungkap Nitu yang kemudian berlalu pergi. Dimana karena hal itu, Aryan pun menjadi stres dan kembali minum-minum. Dan di sini, Jilu mendapatkan sebuah telepon yang mengatakan bahwa Nitu sudah pergi meninggalkan rumah pemberian Aryan. Dan Nitu juga menitipkan kunci rumah serta mobil pemberian Aryan kepada satpam. Mendengar itu, Aryan pun segera menghampiri ayahnya, lalu mengajak ayahnya untuk menemui Nitu di kontrakannya dahulu. Di mana di sini Aryan membentak-bentak ayahnya dan menyuruh ayahnya untuk meminta maaf kepada Nitu. Sehingga Adip Mirza pun akhirnya meminta maaf kepada Nitu lalu menjelaskan bahwa sebenarnya dulu dia sedang
dulu dia sedang dalam keadaan abok. Jadi, tanpa sadar dia meminta kakak Nitu untuk tidur bersamanya. Dan ketika di pagi harinya dia terbangun, dia pun menyadari akan kesalahannya. Dan sebenarnya, dulu Adip juga sudah berusaha menelpon Nabedkan beserta para politisi yang menjadi dalang di balik pengeboman terhadap presiden. Dan Adip sudah meminta mereka untuk membebaskan ayah Nitu. Tapi sayangnya, mereka tidak mau mendengarkan perintah Adip dan tetap menjadikan ayah Nitu sebagai kambing hitam. Mendengar itu, Aryan pun berencana untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang tersebut. Sehingga di sini, Aryan pun meminta Jilu untuk mengumpulkan orang-orang tersebut. Sehingga Jilu pun mengundang Nabedkan beserta orang-orang yang terlibat dengan dalih bahwa Aryan akan mengadakan sebuah pesta. Jadi, mereka diminta untuk datang, ungkap Jilu. সো আপনাকে ছাড়া হবে না স্যার। আসলে আরিয়ান স্যার বলছিলেন আপনাকে ইনভাইট করার জন্য এখানে স্পেস। Oleh karena itu, Nabedkan beserta orang-orang yang terlibat dalam rencana pengeboman pun segera mendatangi hotel tempat Aryan mengundang mereka. Dan di saat semua orang yang terlibat dalam rencana pengeboman sudah berkumpul, tiba-tiba ya, Aryan pun muncul di hadapan mereka dengan membawa sebuah senjata dorodot. Di mana hal itu sontak saja membuat mereka semua merasa sangat terkejut. Dan setelah itu, ya, Aryan pun membantai mereka semua yang membuat hotel ini dibanjiri dengan darah. Di mana hal itu sontak saja menjadi berita yang paling viral di dalam pemberitaan. Tapi dengan pengaruh dan kekuasaan Adip Mirza, Aryan pun bisa menyembunyikan perbuatannya tersebut dari semua orang. Sehingga pemberitaan menyebutkan bahwa pelaku pembantaian tersebut belum diketahui. Tapi meski begitu, Prince sangat tahu betul bahwa ini adalah perbuatan Aryan. Karena ayahnya yaitu Nabedkan pergi ke hotel tersebut adalah untuk menghadiri undangan dari Aryan. Oleh karena itu, maka di sini Prince pun berencana untuk memanggil kakaknya kembali ke Bangladesh agar dia bisa membalaskan dendam terhadap Aryan. Please come. Sementara itu di negara lain, Farhan kakak Prince sedang pergi ke rumah pacarnya karena pacarnya ingin mengenalkan Farhan kepada orang tuanya. Tapi ketika Farhan melihat ibu pacarnya, Farhan justru malah merasa tertarik kepada ibu pacarnya dan ingin memperkaosnya. Oleh karena itu, di sini Farhan pun langsung memeluk si ibu lalu menggrepe-grepe tubuh si ibu. What are you doing, Farhan? Si ibu pun sontak saja marah dan langsung mendorong Farhan. Tapi Farhan tanpa memperdulikan apapun malah kembali memeluk si ibu secara paksa. Melihat itu, pacar Farhan pun sontak saja langsung berniat untuk menghentikan aksi Farhan guna menolong ibunya. Stop it! No! Stop! Dan karena Farhan merasa kesal terhadap pacarnya karena dia telah mencoba menghalanginya, Farhan pun akhirnya menghabisi pacarnya tersebut tepat di depan mata si ibu. Di mana setelah menghabisi pacarnya, Farhan pun juga menghabisi si ibu. Tak lama setelah itu, ayah pacar Farhan alias suami si ibu pun juga telah pulang. Sehingga Farhan pun juga menghabisinya. Dan ketika Farhan akan pergi meninggalkan rumah pacarnya, dia mendapatkan telepon dari Prince yang ingin memberitahunya bahwa ayah mereka telah tewas karena dihabisi oleh seseorang. Jadi, cepatlah kembali ke Bangladesh dan balaskan dendam atas kematian ayah mereka, ungkap Prince kepada Farhan. Nitu! Nitu! Kembali
kembali kepada Aryan yang sedang kembali mendatangi Nitu di kontrakannya. Di mana di sini Aryan ingin mengatakan bahwa dia telah membalaskan dendam Nitu karena Aryan telah menghabisi para pelaku di balik pengeboman tersebut. Tapi dengan enteng Nitu mengatakan, "Memangnya kenapa kalau kau menghabisi mereka? Kau pikir aku akan menerima cintamu hanya karena kau telah menghabisi mereka? Tidak Aryan, apapun yang kau lakukan, aku tidak akan mau menerimamu. Karena yang aku inginkan bukanlah menghabisi para pelaku pengeboman ataupun menghabisi Adip Mirza. Yang aku inginkan adalah melihat ayahmu menderita. Jadi, aku ingin kau hidup menderita karena cintamu kepadaku, agar ayahmu juga ikut menderita melihat penderitaanmu," ungkap Nitu dengan gayanya yang songong dan sok cantik. Mendengar itu, Aryan pun membentak Nitu karena dia sudah bersikap sok paling cantik dan dengan pedenya mengira bahwa Aryan akan gila hanya karena gara-gara dia tinggalkan. Sehingga di sini Aryan pun membentak-bentak Nitu lalu pergi meninggalkannya dan berjanji bahwa Aryan akan melupakan Nitu. Melihat itu, Nitu pun langsung berlari dan memeluk Aryan lalu meminta maaf kepada Aryan. Bahkan di sini Nitu pun mengatakan kalau dia sangat mencintai Aryan dan meminta Aryan agar tidak pergi meninggalkannya. Mendengar itu, seketika Aryan pun langsung kembali luluh dan meminta maaf kepada Nitu karena tadi dia sudah bersikap kasar. Bahkan Aryan juga kembali mengungkapkan rasa cintanya yang begitu dalam kepada Nitu. Namun tiba-tiba tiba-tiba Nitu malah tertawa terbahak-bahak karena ternyata Nitu hanyalah sedang kembali berakting untuk mempermainkan Aryan. Bahkan di sini Nitu juga mengolok-ngolok Aryan karena Aryan dengan mudahnya bisa dibodohi oleh aktingnya. Di mana Nitu mengatakan, "Kau bilang kau akan melupakanku, tapi dengan sedikit aktingku saja kau sudah kembali emosional," ungkap Nitu yang mengolok-ngolok Aryan dengan gayanya yang tengil serta sok cantik. Di mana hal itu sontak saja membuat Aryan merasa sangat emosi, sehingga menampar dan menjambak rambut Nitu lalu memaki-maki dirinya dan kemudian pergi meninggalkannya. Apapun yang Nitu lakukan, Aryan sudah terlanjur mencintai Nitu. Sehingga keadaan ini membuat Aryan merasa sangat depresi. Oleh karena itu, setelah sekian lama berhenti, Aryan pun kembali datang ke sebuah klub untuk minum-minum demi menenangkan frustasi dan rasa galaunya. Bahkan, dia juga kembali menghisap narkoboy padahal dia sudah susah payah untuk bisa berhenti. Tapi meski begitu, Aryan tak kunjung bisa menghilangkan bayangan itu dari pikirannya, di mana seluruh kenangan kebersamaannya dengan itu terus terbayang indah dalam hati dan pikirannya. Sehingga Aryan pun mengkonsumsi sesuatu yang entah apa ini saya tidak tahu, tapi yang jelas efeknya langsung membuat Aryan tidak sadarkan diri. Sementara kondisi Aryan sedang dalam keadaan lemah akibat rasa sakit hatinya, di tempat lain, Farhan akhirnya telah sampai di Bangladesh dan siap untuk melancarkan rencana balas dendamnya. Di mana Farhan tidak hanya berniat untuk menghabisi Aryan, tapi juga berniat untuk menghabisi Nitu. Karena Nitu adalah orang yang menjadi penyebab mengapa Aryan menghabisi Nabed, serta orang yang menjadi penyebab mengapa Aryan sampai mengencingi wajah Prince. Jello. Sir? Jello. Sementara itu di tempat lain, setelah 2 hari tidak sadarkan diri, Aryan pun akhirnya kembali sadarkan diri. Dan sesaat setelah dia sadarkan diri setelah 2 hari pingsan, alih-alih meminta makanan, Aryan justru langsung meminta narkoba kepada Jilu. Melihat itu, Jilu pun mengatakan, "Tuan, setelah pingsan selama 2 hari dan belum makan apa-apa, kau malah langsung meminta narkoba. Jika terus seperti ini, maka cepat atau lambat kau pasti akan tewas. Dan jika pada akhirnya kau tewas, maka kematianmu akan menjadi kematian yang paling konyol. Karena kematianmu diakibatkan oleh seorang wanita yang bahkan tidak mencintaimu," ungkap Jilu.
Mendengar itu, Aryan pun akhirnya tersadar karena untuk apa dia menyakiti dan merusak dirinya sendiri hanya karena gara-gara wanita yang tidak mencintainya. Oleh karena itu, di sini Aryan pun berniat untuk pergi ke rumah Nitu untuk menghabisi Nitu, di mana Aryan langsung pergi tanpa menunggu para pengawalnya terlebih dahulu. Di mana sesaat setelah Aryan pergi keluar dari hotel, ada seorang anak buah Farhan yang sedang berdiam diri di depan hotel tempat Aryan menginap untuk memata-matai Aryan. Sehingga di sini, si orang ini pun segera menghubungi Farhan untuk memberitahu Farhan bahwa Aryan telah pergi dari hotel tanpa pengawalan para bodyguardnya. Oleh karena itu, Farhan pun segera memerintahkan orang suruhannya untuk menghabisi Aryan. Sehingga ketika Aryan sedang dalam perjalanan menuju rumah itu, tiba-tiba setelah mengira bahwa Aryan pasti sudah tewas, Farhan pun pergi dan mulai menargetkan Nitu untuk dihabisi. Padahal Aryan belumlah tewas dan masih selamat meskipun seluruh tubuhnya apalagi wajahnya dipenuhi dengan banyak sekali luka. Di mana Aryan segera dibawa ke sebuah rumah sakit dan langsung dilakukan tindakan operasi. একটু ধৈর্য ধরো। একদম ঠিকঠাক আছে, বাট স্যার আপার পোষণের Singkat cerita, Aryan pun akhirnya kembali pulang ke rumah ayahnya. Tapi Aryan yang sekarang sangat jauh berbeda dengan Aryan yang dulu. Karena kini di wajahnya telah dipenuhi dengan luka. Jadi saya tidak bisa menunjukkannya karena takut terkena pelanggaran. Sehingga mulai di sini maaf ya apabila saya sering mensensor wajah Aryan. Sementara itu, setelah mencari ke seluruh penjuru kota, para anak buah Farhan pun akhirnya berhasil menemukan Nitu. Sehingga mereka pun segera menculik dan membawa Nitu ke hadapan Farhan. Dan Farhan yang melihat kecantikan itu, dia pun langsung tergoda dan langsung jatuh cinta kepada Nitu. Sehingga tidak seperti memperlakukan wanita lain pada umumnya, di sini Farhan pun langsung berniat untuk menikahi Nitu. Padahal sebelumnya, Farhan hanya ingin menggadabah para wanita lalu menghabisi mereka. Awalnya Prince tidak setuju dengan rencana Farhan yang ingin menikahi Nitu. Karena bagaimanapun, Nitu adalah penyebab mengapa Aryan mengencingi wajah Prince dan menghabisi ayah mereka. Tapi Farhan tidak peduli dan tetap ingin menikahi Nitu. Singkat cerita, di hari di mana Farhan akan menikahi Nitu, Jilu pun mendatangi Aryan untuk memberitahukan informasi pernikahan Nitu. Mendengar itu, Aryan pun merasa tidak terima. Karena setelah Nitu menghancurkan hidupnya, Aryan tentu saja tidak ingin membiarkan Nitu bahagia begitu saja. Di mana Aryan berniat untuk menyerang dan menghabisi Nitu serta mengacaukan pesta pernikahannya. Karena Aryan mengira bahwa Nitu akan menikah dengan orang yang Nitu cintai. Padahal sebenarnya Nitu hanya dipaksa untuk menikah. Aryan pun segera menyiapkan persenjataan yang lengkap lalu pergi ke acara pernikahan itu dengan mengerahkan seluruh pasukannya. Sehingga ketika Farhan sedang berbahagia karena dia akan segera menikah, tiba-tiba Farhan pun sontak merasa sangat terkejut karena ternyata Aryan masih hidup. Dan sesampainya di tempat pernikahan, Aryan pun langsung mencoba untuk menembak Nitu. Tapi untungnya Farhan menyelamatkan Nitu. Dan melihat Aryan, para anak buah Farhan pun langsung berlari untuk menyerang Aryan. Oleh karena itu, maka gedebukan pun terjadi.
Dengan kemampuannya yang luar biasa, Aryan pun bisa menghajar dan mengalahkan para anak buah Farhan dengan begitu sangat mudah dan tanpa kesulitan sama sekali. Dan di tengah-tengah pertarungan, datanglah para anak buah Aryan yang baru sampai dan langsung membantu Aryan untuk mengalahkan para anak buah Farhan. Di mana hal itu membuat pertarungan menjadi semakin berat sebelah. Melihat itu, Prince pun mencoba membantu para anak buahnya dan mencoba untuk melawan Aryan. Namun kemampuan Prince berada jauh di bawah Aryan, sehingga Prince bisa dikalahkan dan dihabisi dengan mudah. Begitu juga dengan Farhan, yang meskipun sejak awal kemunculannya di film ini dia diperlihatkan begitu sangatlah kejam dan beringas, tapi di hadapan Aryan, Farhan sama sekali bukanlah apa-apa. Sehingga di sini, layaknya Prince, Farhan pun bisa dikalahkan dengan mudah, lalu dihabisi dengan sangat kejam. Tapi di sini tidak bisa saya tunjukkan. Setelah berhasil meratakan Farhan beserta seluruh anak buahnya, Aryan pun menghampiri Nitu lalu menembaknya. Dan di tengah-tengah ketidakberdayaan itu, Aryan mengatakan, "Sepanjang hidupku aku belum pernah jatuh cinta, tapi kau telah membuatku jatuh cinta kepadamu. Bahkan kau telah menenggelamkan aku dalam cintamu begitu dalam. Sepanjang hidupku, aku belum pernah bermimpi untuk menjalani hidup bersama seorang wanita, tapi setelah bertemu denganmu, aku langsung bermimpi untuk bisa hidup bersamamu. Kau telah menjadi bagian terindah dari semua mimpi-mimpiku. Tapi dengan entengnya, kau malah menghancurkan semua mimpi-mimpiku, lalu pergi meninggalkanku dan berniat untuk menikah lalu hidup bahagia bersama pria lain," ungkap Aryan sambil berlinang air mata yang bercampur dengan emosi. Sehingga Aryan pun kembali mendorong Nitu lalu menembaknya. Lalu Aryan pun kembali berkata, "Aku tidak tahu sebesar dan sedalam apa cinta Shah Jahan untuk Mumtaz, sampai-sampai Shah Jahan membuatkan Taj Mahal untuk Mumtaz. Namun aku tahu betapa besar dan dalamnya cintaku kepadamu, dan aku bahkan siap untuk membuatkan 1000 Taj Mahal untukmu. Aku siap melakukan apapun demi cintaku kepadamu. Tapi kau malah mempermainkan cintaku. Lihatlah, kini tubuhku telah dipenuhi dengan luka, tapi tidak ada satupun luka di tubuhku ini yang bisa membuatku sakit. Dan satu-satunya hal yang membuatku merasa sangat sakit adalah ketika aku tahu bahwa cintamu bukanlah milikku," ungkap Aryan yang kembali menembak Nitu. Dan di tengah-tengah ketidakberdayaannya, Nitu pun mengatakan, "Sebenarnya rasa sakit di hatimu tidak sebanding dengan rasa sakit di hatiku, karena selama ini aku harus berpura-pura tidak mencintaimu, padahal aku sangatlah mencintai dan menyayangimu. Selama ini aku bersikap seolah tidak peduli kepadamu, bahkan menyakitimu dengan sengaja. Padahal aku sangatlah peduli, dan sebenarnya aku ingin memelukmu dengan penuh cinta dan kasih sayang. Itu adalah hal yang paling menyakitkan. Sengaja menyakiti hati seseorang yang paling kita sayang padahal sebenarnya kita ingin menyayanginya adalah hal yang paling menyakitkan," ungkap Nitu yang membuat Aryan merasa sangat terkejut. Sehingga di sini kita pun akhirnya mengetahui bahwa Nitu selalu menangis bersedih setelah dia berakting menjadi wanita songong yang bersikap seolah tidak mencintai dan tidak peduli terhadap Aryan. আমি অনেক ভালোবাসি। Bahkan, di saat Aryan dirawat dan dioperasi saat Aryan dicelakai oleh Farhan, Nitu selalu datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi Aryan. Bahkan, Nitu selalu mendoakan kesembuhan Aryan di setiap hari. Di mana setelah menjelaskan semuanya, Nitu pun mengatakan, "Sebenarnya, aku juga sangatlah mencintaimu. Sebenarnya, aku juga ingin sekali hidup bersamamu. Tapi mengingat kau adalah anak dari orang yang menyebabkan ayah serta kakakku meninggal, aku
aku tidak bisa menerima semua itu. Jadi, aku memutuskan untuk pergi dari hidupmu meskipun itu sangatlah berat. Ungkap Nitu yang membuat Aryan bersedih karena ternyata selama ini cintanya tidaklah bertepuk sebelah tangan. Sehingga di sini, Aryan pun segera membawa Nitu menuju helikopternya untuk dibawa ke rumah sakit. Tapi sayangnya, Aryan terlambat karena Nitu keburu meninggal dunia. মাননীয় আদালত, Dan begitulah akhir dari cerita si pengacara penuntut mengenai kronologi kejadian pembunuhan terhadap Nitu. Di mana setelah itu, si pengacara penuntut pun meminta hakim untuk memberikan hukuman gantung kepada Aryan. Tapi argumen si pengacara penuntut ditentang oleh si pengacara pembela yang membuat mereka berdua berdebat. Di mana sebenarnya, jika saja mau, Aryan bisa saja terbebas dari hukuman dengan mudah. Karena sepertinya, si Pak Hakim siap membantu Aryan untuk mengeluarkan Aryan dari hukuman dan membebaskannya. Tapi Aryan tidak melakukan itu dan justru malah mengatakan bahwa apa yang diceritakan oleh si pengacara penuntut adalah kebenaran. Aryanlah pelaku yang telah menghabisi Nitu, serta dia jugalah yang telah menghabisi para politisi yang menjadi dalang di balik pengeboman terhadap presiden. Jadi, untuk semua kesalahanku tersebut dan untuk semua kesalahan-kesalahan yang telah aku perbuat sebelumnya, Aryan pun meminta hakim untuk memberikan hukuman gantung kepadanya. এবং সেই স্থানে যতগুলো Mendengar itu, Adip Mirza beserta ibu dan istrinya, Jilu bahkan si Pak Hakim pun merasa sangat terkejut. Dan karena Aryan malah mengakui semuanya di depan semua orang dan di dalam persidangan ini, si Pak Hakim pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk bisa membantu Adip Mirza dalam membebaskan Aryan dari hukuman. Oleh karena itu, sesuai dengan aturan di Bangladesh, si Pak Hakim pun memberikan hukuman gantung kepada Aryan, di mana Aryan akan dieksekusi esok hari setelah subuh. Selain itu, dari sini kita juga mengetahui bahwa alasan mengapa Aryan bisa ditangkap dan dibawa ke persidangan ini adalah karena Aryan sendirilah yang menyerahkan diri ke kantor polisi karena Aryan yang merasa bersalah karena telah menghabisi Nitu. নিজের দোষ স্বীকার করেছে। সেই ক্ষেত্রে আসামি আরিয়ান মির্জা এবং গত 17 জানুয়ারির ধারায় আসামি আরিয়ান Di sepanjang malam sebelum jam eksekusinya tiba, di dalam penjara, Aryan terus bersedih karena terbayang kenangan indahnya bersama Nitu. I love you too. I love you. যুদ্ধে আমি আপনার পাশে আছি। আমি তোমার মৃত্যু সহ্য করতে পারবো না। Sampai akhirnya, subuh pun akhirnya telah tiba. Sehingga Aryan segera membersihkan tubuhnya, lalu melakukan ibadah sholat untuk yang terakhir kalinya. Kemudian, Aryan pun dibimbing oleh seorang ustadz untuk melantunkan kalimat-kalimat taubat untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana setelah semua ritual selesai dilaksanakan, Aryan pun akhirnya dibawa ke tempat eksekusi. Dan tepat di saat Aryan akan dieksekusi, Adip Mirza yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia akan kehilangan anak tersayangnya, dia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Bersamaan dengan itu, Aryan pun akhirnya dieksekusi. Dan oleh karena itu, maka film pun sudah berakhir. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini ya lur. Terima kasih bagi dulur-dulur yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya lur. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.